kabarnya Bu? Alhamdulillah. Ibu sendiri? Iya, alhamdulillah baik juga Bu. Ya baik Bu Vera, jadi hari ini kita akan mengadakan praktek coach ya Bu. Jadi praktek coaching ini dimana sebelum kita melanjutkan, tentunya kita harus melakukan pra-observasi dulu ya Bu. Jadi ada beberapa yang harus saya jelaskan dulu kepada Ibu Vera. Jadi tentang beberapa penilaian dari praktik ini. Jadi praktik ini ada beberapa tahapan Bu, ada 3. Jadi yang pertama itu ada tahap pra-observasi. Jadi nantinya itu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Vera. Salah satunya seperti bagaimana nanti yang akan kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Dan yang kedua itu ada tahapan observasi. Jadi di mana nantinya saya akan mengamati proses coaching yang akan Ibu lakukan. Yang ketiga ada tahap pasca observasi. Jadi nanti Ibu Vera akan merefleksikan dari kegiatan yang sudah Ibu lakukan. Ya sebelumnya jadi di sini Bu saya ada rubrik penilaiannya. Jadi nanti itu saya akan mengamati bagaimana praktik coaching yang Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta ataukah juga apakah Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya seperti itu Bu nanti penilaiannya. Baik Bu, jadi kita mulai untuk pra-observasinya. Yang pertama Ibu, yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa kira-kira yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Ya. Jadi untuk proses coaching hari ini saya akan mengembangkan itu terkait indikator kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oh iya Bu, jadi ada 2 kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang mana ini Bu kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Ya. Jadi untuk spesifiknya saya nanti akan melakukan proses coaching dengan lebih dominan pada bagaimana saya kehadiran penuhnya atau presence. Oh, jadi Ibu ingin mengkhususkan lebih spesifik lagi ke kehadiran penuh ya. Indikator apa kira-kira Ibu yang ingin Ibu dapatkan dari kompetensi ini? Ya, jadi harapan saya nanti setelah saya melakukan proses coaching, coach nanti sudah mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coaching. Oh iya Bu, luar biasa. Semoga berhasil praktik coachingnya hari ini Bu. Jadi sekian dari untuk observasinya. Silahkan Ibu lanjutkan untuk kegiatan coachingnya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Salam. Assalamualaikum Bu Hera. Waalaikumsalam Bu Vera. Kenapa nih Bu Hera kayak agak lesu-lesu kelihatan? Iya Bu Vera, ini ada yang ingin saya bincang-bincang dengan Bu Vera ini. Ya, iya karena biasanya kita ketemu di jalan juga enggak. Ini saya lihat hari ini agak ya, ada yang mungkin bisa disampaikan Bu Hera. Di sini ingin ngobrol-ngobrol tentang murid-murid di kelas saya Bu Vera. Jadi selama ini saya amati, selama pembelajaran saya, kelihatannya siswa itu kurang motivasi atau kurang tertarik belajar matematika. Jadi kelihatan kurang tertarik belajar matematika. Jadi apa kira-kira yang kita mau tujuan yang kita mau capai nih dari bincang-bincang kita hari ini Bu Hera? Jadi dari bincang-bincang kita hari ini, saya ingin dapatkan solusi sebentar bagaimana agar anak-anak saya termotivasi atau kembali bergairah belajar matematika seperti itu. Jadi kira-kira menurut Bu Hera apa kira-kira yang memicu sampai anak-anak ini kurang termotivasi dalam belajar matematika? Bisa mungkin diceritakan? Sepertinya salah satunya itu pembelajaran mungkin yang masih monoton, masih kurang menarik bagi anak-anak. Yang kedua, sepertinya anak-anak itu senangnya bermain.
proses pembelajaran Ibu Hera selama ini, apakah proses ada tidak proses bermain di dalamnya, sehingga ini apa seperti yang Ibu Hera tadi sampaikan bahwa anak-anak sepertinya kesannya bermain itu lebih asik. Nah, di situ bukan selama ini proses pembelajaran saya itu kurang di situnya. Jadi sepertinya memang butuh yang ada permainannya. Jadi untuk mencapai sebentar ini anak-anak termotivasi untuk belajar, kira-kira apa mungkin ada trik-trik atau solusi yang mungkin Bu Hera bisa pikirkan saat ini, kira-kira seperti apa? Kalau yang saya pikirkan saat ini yang pertama itu ya manajemen kelas dulu yang perlu, kemudian butuh ice breaking juga, kemudian pembelajaran dengan metode permainan seperti itu betul, kayaknya lebih menarik. Jadi apakah selama ini sudah pernah diterapkan ketiga jenis metode pembelajaran ini, misalnya seperti tadi, ada tidak dalam pembelajaran Bu Hera, kemudian manajemen kelas sudah seperti itu, mungkin diceritakan lebih dalam lagi Bu Hera? Kalau manajemen kelasnya selama ini ya sudah ice breaking hanya sesekali, sekedar yang paling belum pernah itu ya pembelajaran dengan permainan. Iya. Ada kira-kira peluang untuk melakukan hal tersebut dalam pembelajaran Bu Hera? Ya itu bisa. Bisa ya? Iya. Kalau matematika sih apalagi di bilangan bulan itu kayaknya lebih dekat dengan permainan yang bisa dilakukan, banyak permainan yang bisa dilakukan di situ. Mungkin bisa diceritakan sedikit Bu Hera, kira-kira rencana seperti apa yang Bu Hera akan lakukan pada saat mungkin nanti mengajarkan bilangan bulat dengan permainan, mungkin bisa diberikan contohnya. Oke, kalau untuk permainan di bilangan bulat, khusus misalnya penjumlahan, mungkin bisa bermain dalam kelas yang menggunakan ini kotak-kotak atau kan menggunakan poin-poin warna-warni, yang positif warna biru, kemudian poin yang merah untuk negatif. Jadi kalau ketemu kan jadi 0. Bisa menggunakan permainan seperti itu. Bisa juga kalau penjumlahan yang menggunakan congkak gitu kan. Tapi kalau congkak kan itu jadi penjumlahan bulat positif dengan positif. Dari dua jenis tadi yang Ibu Hera sampaikan, kira-kira yang mana lebih Bu Hera mau lakukan? Prioritas yang mana kira-kira? Kalau saya sih yang dominan itu yang pakai poin-poin warna. Ya. Jangka waktunya pada saat melakukan ini mungkin bisa diceritakan ya, mungkin seperti apa mungkin. Waktu untuk pelaksanaannya bukan? Iya. Kalau saya sih rencananya karena ini kan sudah mulai, insya Allah pekan depan itu sudah bisa, karena kalau untuk poinnya kan bisa menggunakan kertas karton ataupun poin-poin yang bisa kita warnai di sekolah yang dari barang-barang bekas bisa digunakan. Bagus sekali itu Bu Hera. Jadi nanti sudah mungkin ada nampak perubahan-perubahan dari siswa kita yang tadi motivasi jadi motivasi. Nah, kira-kira ada tidak ukuran keberhasilan dari apa yang Bu Hera ingin lakukan? Kalau ini saya lakukan, insya Allah kan ukuran keberhasilannya itu semua anak-anak bisa terlibat dalam kegiatan ini dan mereka bisa belajar sambil bermain, jadi tidak monoton hanya misalnya melihat ke papan tulis atau mencetak seperti itu. Jadi pada saat melakukan ini nanti kira-kira ada tidak peluang untuk ada gangguan-gangguan atau hambatan Bu Hera? Bisa saja sih, ya kalau dalam bermain seperti itu kan, apalagi siswa kelas dari SD ke SMP kan biasanya masih saling ganggu atau yang lainnya saling merebut poin-poin, mungkin seperti itu, bisa saja seperti itu. Ya. Kemudian kira-kira untuk melakukan hal ini, pembelajaran model seperti ini dengan bermain, komitmen seperti apa yang Bu Hera bisa sampaikan terkait rencana ini? Untuk terkait rencana ini ya
bisa terlibat dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ini sudah nampak sekali kira-kira ini dengan mendengarkan pembicaraan dengan Bu Hera ini saya sendiri saja ini sudah bisa melihat bahwa insya Allah nanti akan ada perubahan-perubahan dari siswa Bu Hera. Nah, dalam melakukan kegiatan nanti mungkin ada yang bisa membantu Bu Hera. Kalau dalam melakukan nanti yang bisa membantu itu ya pertama dari rekan-rekan guru, kemudian dukungan juga dan bantuan dari kepala sekolah. Jadi ini bisa juga menjadi nanti salah satu praktik baik mungkin yang bisa dibagi ke teman ketika mungkin apa yang Ibu Hera sampaikan hari ini bisa berhasil ya Bu Hera ya. Insya Allah. Jadi tadi Bu Hera menyampaikan kendalanya, kemudian melalui pembicaraan kita hari ini ternyata terbuka peluang untuk melakukan pembelajaran dengan cara bermain seperti itu Bu Hera ya. Ya, tindak lanjut kita nanti setelah sesi ini mungkin saya bisa melihat mungkin nanti ya Bu Hera ya perubahan-perubahan yang terjadi di siswa kita terkait kita di belajarnya dan ya. Jadi insya Allah kita kalau ada setelah ini kita kembali bincang-bincangkan bagaimana kemajuan dari penerapan ini, mudah-mudahan lebih bagus dari sebelumnya. Iya, insya Allah ya Bu Hera ya. Iya. Terima kasih Bu Hera atas bincang-bincangnya hari ini. Sehat selalu ya Bu Hera. Terima kasih saya. Ya, alhamdulillah tadi Ibu sudah melakukan coaching bersama dengan Ibu Hera. Jadi sebelumnya sebelum menutup nih Bu, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu. Jadi tadi bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching? Ya, alhamdulillah Bu Dini, saya tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Hera dan saya merasa sudah melakukan hal yang terbaik menurut versi saya saat ini. Oh iya, apa yang membuat Ibu menilai seperti itu? Jadi saya menganggap bahwa saya telah melakukan proses coaching dengan satu keberhasilan karena coaching tadi telah berhasil menemukan sendiri solusi dari permasalahannya melalui proses diskusi. Oh iya Bu, jadi indikator ketercapaiannya kayaknya sudah berhasil ya Bu? Iya, alhamdulillah. Iya Bu. Baik, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi Bu. Jadi tadi itu dari yang saya amati alur percakapannya sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi tadi Ibu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh Bu Hera, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, dan selanjutnya Ibu menanyakan tanggung jawab atau komitmen apa yang akan Ibu Hera selanjutnya lakukan. Itu sudah bagus sekali ya Bu. Dan juga tadi Ibu sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga saya lihat Koci sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Hera hadapi setelah diberikan pertanyaan-pertanyaan, digali dari pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Hera. Insya Allah. Iya, bagaimana pendapat Ibu setelah mendengar hal ini? Ya, saya berterima kasih sekali nih Bu Dini atas apresiasinya dan telah menilai proses coaching kami, dan saya merasa juga sangat terbantu dengan apa yang mulai dari praobservasi tadi. Jadi apa yang kami lakukan, apa yang saya lakukan dari proses coachingnya berhasil. Semua juga berkat bantuan Bu Dini juga. Kemudian Ibu, kompetensi apa yang selanjutnya akan Ibu Vera kembangkan? Kalau berdasar dari proses coachingnya, sepertinya saya masih butuh mengembangkan dari indikator bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermutu. Kira-kira Ibu ingin mengembangkan lagi untuk mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira yang sudah terbayang di benak Ibu ini, kegiatan seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk mengembangkannya? Ya, mungkin saya akan lebih banyak berlatih lagi, kemudian mungkin juga saya akan meminta saran atau masukan-masukan dari teman-teman yang mungkin sudah punya banyak jam terbang terkait tentang proses coaching seperti ini. Oh iya Bu, jadi kira-kira dalam mengembangkan kompetensi tadi, Ibu perlu bantuan dari siapa Bu? Iya. Ya, tentunya dari rekan-rekan juga Bu Dini, kemudian dukungan dari kepala sekolah juga mungkin untuk bisa
bisa juga sama-sama memfasilitasi proses coaching seperti ini. Iya. Kira-kira kapan Ibu waktunya Ibu akan melakukan? Ya, mungkin 2 bulan ke depan lagi setelah ada proses pembelajaran sudah berjalan dengan baik. Iya, Bu. Jadi 2 bulan ke depan ya. Iya. Jadi untuk kegiatan supervisi kali ini Bu ya kita sudah mendapatkan kesimpulan jadi dari hasil pengamatan tadi jadi kemudian percakapan Ibu Vera dan Hera yang sudah sesuai dengan alur Tirta dengan Bu Vera sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot jadi itu sudah sesuai semua dengan rubrik penilaian kita yang hari ini ya Bu. Jadi itu saja untuk hari ini Bu. Jadi saya doakan Ibu Hera dan Bu Vera ke depannya lebih sukses lagi, sehat selalu dan tetap semangat ya Bu. Ya sekian dari diskusi hari ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dini. Iya, terima kasih.